Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini kita kembali kepada segmen Nguriling. Iya, dan langsung saja di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumber. Ya, selamat pagi Bapak Sampurasun. Selamat pagi, Sampurasun, ya. Rampes. Ya, Bapak boleh disapa dulu kepada wargi Bandung, silakan. Selamat pagi wargi Bandung. Perkenalkan, nama saya Gilang Fajar Sadik. Saya selaku Kepala Sub Bagian Umum BNN Kota Bandung. BNN Kota Bandung beralamat di Jalan Cianjur nomor 4 Kota Bandung. Baik, Bapak Gilang Fajar Sadik ya. Siap. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, berarti kita baru bertemu lagi nih Pak di tahun 2024 ini. Iya, Bapak kembali mungkin kepada tahun 2023 kemarin. Nih, ada rewind sedikit nih. Apa aja Pak program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BNN Kota Bandung di tahun 2023 kemarin? Jadi sepanjang 2023 BNN Kota Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan baik di bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan juga bidang rehabilitasi. Contohnya untuk bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kita melaksanakan kegiatan tes urin kepada sekitar 2.446 orang ASN yang ada di Kota Bandung, bekerja sama dengan BKPSDM Kota Bandung. Jadi ada sekitar 2.400 yang diperiksa tes urin. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan penyuluhan di berbagai lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerja. Itu ada sekitar lebih dari 4.000 orang yang kita laksanakan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Kemudian untuk melaksanakan perayaan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, kita melaksanakan kegiatan Haniran di Sumarekon. Jadi Haniran itu kegiatan untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Itu dilaksanakan dengan fun run sejauh 5 km di Sumarekon. Kemudian di bidang rehabilitasi, kita melaksanakan konseling dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba yang melaksanakan rehabilitasi secara sukarela di BNN Kota Bandung. Itu ada sekitar 150 orang klien rehabilitasi yang direhab di BNN Kota Bandung. Baik. Siap. Berarti itu dari sepanjang tahun 2003 Pak, dimulainya dari Januari, Januari atau dari pertengahan? Januari. Dari Januari itu sebanyak ASN 4.000 dan ASN 2.400. 2.400, mohon maaf ya. Baik, berarti dari awal tahunnya juga. Baik, kalau sosialisasinya nih Pak kepada masyarakat untuk yang tadi Bapak bilang seperti ada penyuluhan atau rehabilitasi, itu mendapatkan infonya dari mana Pak? Kita bisa infonya dari medsosnya BNN Kota Bandung, websitenya BNN Kota Bandung. Lalu kita juga melaksanakan penyebaran informasi melalui radio, media cetak, media elektronik, kita semua laksanakan penyebaran informasi. Iya, dan kalaupun dari masyarakatnya nih, ada yang memang menghubungi BNN sendiri atau BNN yang mendatangi secara by data misalkan, atau ada informasi sebelumnya? Ya, biasanya kita ada dua kan ya, secara ada yang sukarela datang ke BNN, misalnya telepon dulu ke kita, kemudian bisa menghubungi medsos juga. Ada juga memang yang sasaran-sasaran tertentu yang kita lakukan intervensi, misalnya ke kelurahan-kelurahan yang diindikasikan ada warganya yang melapor bahwa di sana ada penyalahgunaan narkoba gitu. Penyalahgunaan narkoba, berarti dari warga yang melapor juga bisa ya Pak ya? Baik. Lalu ada kegiatan apa lagi Pak di tahun 2023 kemarin? 2023 kita melaksanakan kerjasama juga dengan berbagai
universitas, kemudian dengan instansi-instansi pemerintah lainnya kita juga melaksanakan kerjasama dengan lapas di Kota Bandung, dengan rutan yang ada di Kota Bandung, yang paling banyak dengan universitas dan lingkungan sekolah. Baik, berarti dari untuk mahasiswa-mahasiswi juga itu ada seperti tesnya ya Pak ya? Ataupun mungkin dari pihak universitas meminta BNN untuk sosialisasi untuk penyalahan narkoba kepada siswa atau siswi ya? Baik. Nah, berbicara tadi kita rewind Pak ke 2023. Nah, kalau di tahun ini, tahun 2024, apa saja Pak dari BNN Kota Bandung akan melakukan kegiatan atau mungkin sosialisasi di tahun ini? Ya, yang pertama yang paling utama yang kegiatan untuk Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi event lari di Sumarekon itu Haniran itu akan menjadi event tahunan. Oh, event tahunan sekarang BNN, ya. Yang melaksanakannya BNN bekerja sama dengan Kesbangpol Kota Bandung. Jadi akan menjadi event tahunan dilaksanakan di Sumarekon. Itu sama kegiatannya seperti tahun lalu, yaitu fun run sejauh 5 km. Itu akan menjadi event tahunan di BNN Kota Bandung. Kemudian untuk kalian rehabilitasi di tahun 2024 kita harapkan ada peningkatan penjangkauan terhadap warga Kota Bandung yang dapat mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kota Bandung. Ditambah di tahun 2024 ini kita fokus untuk pembangunan gedung rehabilitasi. Wah, di mana itu Pak rencana? Alamatnya di Jalan Ciungwanara nomor 12 di belakang SMA 1. Belakang SMA 1. SMA 1 Dago kita akan membangun 7 lantai untuk gedung rehabilitasi dan kantor BNN Kota Bandung. Jadi BNN Kota Bandung ya. Dibangunkan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi kita punya lahannya BNN Kota Bandung. Kemudian dibangun dengan jumlah lantai 7. 7 lantai. Baik. Berarti kan itu gedung baru yang mungkin akan terrealisasinya di tahun ini atau tahun depan? Tahun ini ya. Tahun ini kita akan mulai lelang, langsung mulai pengerjaan. Karena di tahun 2024 kita sudah melaksanakan perencanaan teknis konstruksi untuk pembangunan gedung tersebut. Wow. Jadi dibantu oleh pemerintah Kota Bandung semua untuk pembangunannya. Baik. Berarti akan dipindahkan ke yang di Jalan Dago itu ya Pak ya? Ya, di tahun ini mungkin sekitar bulan November mungkin bangunannya beres, kita bisa tempati dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi untuk warga Kota Bandung khususnya. Jadi ini menjadi salah satu proyek percontohan untuk seluruh Indonesia mungkin karena ini pertama kalinya tingkat kota memiliki layanan rehabilitasi secara mandiri. Betul. Apalagi ini cukup besar ya Pak, sampai 7 lantai. 7 lantai, lumayan juga tempatnya strategis, ada di daerah Dago, dekat ITB, Ciungwanara. Iya, di Kota Bandung, di tengah-tengah Kota Bandung ya. Baik. Kalau sebelumnya di mana Pak tempatnya rehabilitasi? Di Jalan Cianjur di kantor kita. Oh, di kantor ya, di kantor. Kliniknya masih belum terlalu besar. Nanti kita tingkatkan agar lebih banyak warga Kota Bandung yang dapat mengakses layanan rehabilitasi. Kita ada layanan rawat inap juga nanti di gedung rehab yang baru ini. Baik. Selama ini kita hanya melaksanakan rawat jalan, konseling dan rawat jalan. Berarti nanti untuk operasionalnya nih Pak, itu setiap hari buka atau weekend libur? Setiap hari buka ya. Karena kita melayani rawat inap juga. Rawat inap juga, baik. Tapi 24 jam? Tidak? Belum tahu? Ya belum tahu sih. Belum tahu ya, untuk operasionalnya sendiri. Untuk operasionalnya mungkin, tapi yang pasti ada rawat inap. Ada ya, baik. Lalu apa lagi nih Pak yang rencana atau kegiatan di tahun 2024 ini dari BNN Kota Bandung? 2024 di awal tahun kita bentar lagi mungkin sekitar bulan Maret kita akan meresmikan ikon pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Bandung. Itu kita akan membuat patung di Taman Superhero. Taman Superhero Kota Bandung di Jalan dekat Bengawan mungkin ya. Saya lupa nama jalannya. Pokoknya ada Taman Superhero yang ada patung-patung superhero. Kita ada Kesatria Bersinar. Kesatria Bersinar patungnya. Bersih dari narkoba. Wah, dan itu di tahun ini ya Pak, bulan Maret ini akan segera terrealisasi. Baik. Iya. Ada lagi Bapak untuk kegiatan itu? Di tahun ini juga kita akan melaksanakan iklan layanan masyarakat di berbagai bioskop juga. Tahun lalu kita laksanakan, tahun ini juga akan kita laksanakan lagi.
Di berbagai bioskop ya, Iya, berarti. jadi ada iklan layanan masyarakat. Tahun lalu kita di semua bioskop yang ada di Kota Bandung kita laksanakan. Tahun ini juga akan kita laksanakan lagi. Baik, keren sekali. Nah, baik, kembali lagi ke penyalahgunaan narkoba nih, Iya. Pak. Saya sempat mendengar bahwa ada ini bisa dibilang jenis baru. Namanya itu NPS atau New Psychoactive Substance, betul? Iya, Yang saya maksud. Nah, betul. baik. Nah, itu merupakan senyawa obat yang sudah ada seperti ekstasi dan ganja katanya ya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah sudah masuk ke pada Kota Bandung atau sudah mulai ramai? Kalau dari Jadi, BNN sendiri bagaimana? Di Kota Bandung pastinya sudah masuk karena menurut data kami bahwa di dunia ini ada sekitar 1.230 NPS yang beredar di dunia. Jadi NPS itu suatu senyawa kimia, narkotika jenis baru yang belum masuk ke dalam peraturan yang ada di suatu negara. Misalnya di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu kan ada penggolongan narkotika. Penggolongan narkotika itu dapat diupdate setiap tahun atau setiap bulan melalui peraturan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan itu dapat merubah golongan narkotika. Jadi selama ini narkotika itu tiap tahun bertambah jenisnya. Betul. Jadi bertambah tiap tahun jenisnya untuk mengakomodir penegakan hukum juga. Jadi ketika kita melaksanakan penangkapan, misalnya penangkapan dulu yang tren itu gorila. Iya. Gorila, tembakau gorila, mungkin dulu ada kasus juga, kasus Raffi Ahmad dulu. Oh, itu Raffi Ahmad termasuknya. menggunakan katinon ketika itu belum masuk ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi terhadap penyalahgunaannya kita tidak akan bisa melakukan penegakan hukum dikarenakan belum termasuk narkotika. Oh, pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu belum termasuk narkotika, jadi tidak bisa dilaksanakan penegakan hukum. Kemudian di tahun-tahun berikutnya itu dimasukkan ke dalam lampiran undang-undang. Jadi kalau di luar negeri itu disebutnya legal high. Jadi mau high tapi legal gitu, karena kita tidak bisa menjangkau penegakan hukum terhadap barang-barang tersebut selama barang-barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam lampiran undang-undang kita. Di Indonesia itu ada sekitar 170 jenis yang masuk. 167-nya sudah diatur melalui Permenkes dan 3 lagi belum diatur. Mungkin yang terkenal itu ada tembakau gorila, ada keratom. Keratom itu merupakan komoditas yang ada di Kalimantan juga sih. Jadi itu juga belum termasuk ke dalam NPS. Baik. Oh, berarti NPS ini banyak jenisnya ya, Pak? Iya. Banyak apa ya disebutnya? Jadi mungkin namanya NPS tapi dibagi lagi ada beberapa. Iya. Kayak gitu ya, Pak? Jadi kalau kita lihat di lampiran undang-undang itu kan ada tulisan struktur kimianya kan ya. Misalnya kalau sabu itu metamfetamin disebutnya kan ya. Iya. Ekstasi, amfetamin gitu. Para bandar atau para pembuat obat ini yang di luar negeri secara ilegal itu dia merubah struktur kimianya. Jadi dengan merubah struktur kimianya otomatis tidak bisa dijerat oleh hukum. Karena di dalam hukum itu secara ketat mengatur mengenai penggolongan narkotika itu, misalnya kalau yang dimaksud dengan sabu itu berarti harus mengandung amfetamin. Oh, iya. Struktur kimianya amfetamin. Di luar Betul, itu betul. meskipun itu turunan dari amfetamin itu tidak bisa dijerat oleh hukum. Jadi dimodifikasi agar tidak bisa dijerat oleh hukum. Baik. Berarti itu untuk NPS ya, Pak ya? Ya. Nah, saya juga sempat mendengar ini di luar negeri, Pak, ini khusus sudah ramai atau populer dengan namanya Yaba. Yaba itu. Nah, itu di Indonesia apakah sudah masuk, Pak, untuk Yaba sendiri? Yaba ini sampai saat ini di Kota Bandung belum ada. Belum ada ya? Belum ada kasusnya. Mungkin di Indonesia banyak sih di Thailand kalau Yaba itu. Jadi Yaba itu kandungannya kafein, kopi dicampur dengan amfetamin. Jadi sebenarnya apabila kandungannya itu amfetamin itu kita bisa dijerat di Indonesia. Karena amfetamin tuh kalau di kita ekstasi, kandungan ekstasi. Ya. Ini mohon maaf, Pak, lebih bahaya dari yang NPS itu atau di bawahnya Yaba ini?
Kalau kandungannya amfetamin kan golongan 1 kan. Golongan Berdasarkan penjelasan dari undang-undang, golongan 1 tuh menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan 1 itu. Jadi sama berbahayanya. Sama berbahayanya ya Pak, dengan masih yang ada satu sekarang ini. level mungkin ya. Baik. Ya berbicara golongan nih Pak, yang tadi Bapak maksud, manakah Pak golongan narkotika yang tidak bisa digunakan untuk terapi? Yang golongan 1. Golongan 1. Jadi narkotika itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan 1 itu golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa dipakai ya? Tidak bisa digunakan untuk kesehatan. Baik. Sedangkan golongan 2 dan golongan 3 itu dapat digunakan untuk kesehatan. Contohnya di golongan 3 ada kodein. Kodein tuh biasa diresepkan dokter untuk obat batuk. Iya. Jadi dari 3 golongan itu yang tidak digunakan untuk terapi adalah golongan 1, dan golongan 1 tidak diperjualbelikan secara bebas karena pasti ilegal untuk golongan 1. Jadi nggak mungkin dokter resepin ganja misalnya, meresepkan ekstasi itu nggak mungkin. Jadi makin ketergantungan ya. Kalau meresepkan kodein itu mungkin karena kodein ada di golongan 3. Baik, berarti golongan 2 dan 3 yang bisa untuk terapi atau mungkin mengobati ya Pak ya? Mengobati seperti yang ketergantungan itu bisa di golongan 2 dan 3? Untuk mengobati ketergantungan, rehabilitasi maksudnya? Kalau di rehab ini kan, kalau di BNN itu kita menerapkan abstinen. Jadi abstinen itu kita stop menggunakan narkotika untuk substitusinya misalnya kan ya. Jadi rehab tuh ada 2 kan ya, ada yang masih menggunakan pengganti dari narkotika yang sebelumnya, misalnya ada terapi metadon. Metadon tuh orang-orang yang dulu kecanduan heroin atau putau, itu diberi substitusi metadon yang sama-sama narkotika, dan golongan 2 tapinya metadon itu diberikan oleh dalam pengawasan dokter. Sedangkan kita BNN itu menganut paham rehabilitasi itu abstinen. Jadi misalnya ada orang kecanduan sabu, ya kita tidak mensubstitusi dengan narkotika lain, tapi misalnya gejalanya ada terapi simptomatik kan nih, jadi ada misalnya gejalanya sakit perut, gejalanya pusing, ya kita diobati sesuai dengan gejalanya aja. Kalau sakit perut ya dikasih obat sakit perut, kalau pusing mungkin dikasih obat pusing. Oh, jadi lebih ke sana aja obatnya. Kita tidak menggunakan substitusi narkotika lain. Oh, baik. Berarti untuk misalkan saya yang mohon maaf Bapak kurang pengetahuan juga sekitar penyalahgunaan narkoba, jadi dikira saya memang kalaupun pasien rehabilitasi itu obat itu diganti dengan golongan yang lebih aman. Menurut saya ternyata tidak ya Pak ya. Enggak, kalau di BNN itu kita menganut abstinen tadi. Baik. Nah Bapak, balik lagi nih ke BNN Kota Bandung. Untuk di tahun ini, tahun 2024, apa harapan dan pesan BNN Kota Bandung untuk masyarakat Kota Bandung di tahun 2024 mengenai masalah penyalahgunaan narkoba? Yang pasti katakan tidak pada narkoba. Pastinya. Karena dengan sendirinya apabila masyarakat memiliki ketahanan untuk melakukan penolakan terhadap narkoba, dengan sendirinya para bandar, para pengedar pasti akan bangkrut dengan sendirinya kan ya. Betul. Karena narkotika itu merupakan tindak pidana yang bermotifan ekonomi. Jadi di luar negeri, di Cina, di Iran, harga sabu itu sekitar 100 atau 200 ribu. Ketika masuk ke Indonesia 1 gram bisa 1,5 juta. Jadi kan memang narkotika itu suatu tindak pidana yang bermotifkan ekonomi. Apabila masyarakatnya semua menolak pada narkoba, dengan sendirinya narkoba juga akan pasti menurun gitu. Dan barang misalnya masuk banyak, kalau nggak ada yang pakainya juga percuma gitu kan. Betul. Jadi kita lebih mengedepankan katakan tidak pada narkoba, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dalam menolak narkoba. Jadi saran pesannya untuk warga Kota Bandung, katakan tidak pada narkoba. Yang pasti itu ya Pak, yang utamanya atau pagernya ya, yang pasti katakan dulu kepada tidak pada narkoba. Baik. Nah kembali lagi kalau misalkan sosialisasi nih Pak, untuk BNN Kota Bandung sendiri itu misalkan dalam sebulan sekali atau seminggu sekali untuk sosialisasi kepada masyarakat? Sosialisasi kita selain menggunakan anggaran dari BNN, kita bekerja sama juga dengan berbagai instansi pemerintah, instansi pendidikan, itu kita melaksanakan penyuluhan. Jadi diharapkan tuh BNN tuh sebenarnya masyarakat tuh melaksanakan penyuluhan secara mandiri. Misalnya di kelurahan kita dibentuk yang namanya Kelurahan Bersinar. Di situ sudah ada perangkatnya, ada diketuai oleh Pak Lurah,
ada Babinsanya, ada Babin Kantipmasnya, ada anggota PKK-nya. Mereka secara mandiri melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat. Karena kalau mengandalkan BNN itu sangat sulit sekali gitu kan ya. Di Kota Bandung aja mungkin ada sekitar SD ada sekitar 2000. Ditambah SMP ada berapa ratus kan ya. Itu sulit untuk dijangkau oleh kita, namun kita menggerakkan masyarakat di instansinya masing-masing, di instansi pendidikan misalnya di sekolah, guru BK-nya melaksanakan penyuluhan terhadap siswanya secara mandiri. Untuk kegiatan itu selain untuk dari APBN, kita juga menyebarkan informasi kepada para guru, terhadap instansi pemerintah untuk melaksanakan secara mandiri penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba. Baik, betul, berarti tidak hanya BNN Kota Bandung saja ya Pak yang harus selalu andil ya dalam masalah narkoba ini, tapi harus ada keterlibatan juga nih dari masyarakat, dari pihak-pihak terkait, begitupun dari pemerintahnya sendiri ya Pak, agar kita bisa sama-sama atau bisa bergotong royong lah untuk bisa mencegah penyalahgunaan narkoba atau tersebarnya narkoba khususnya di Kota Bandung sendiri. Baik, ada lagi Bapak mungkin harapannya atau yang mau sampaikan? Harapannya itu aja. Hanya itu saja. Hanya katakan tidak pada narkoba, dengan sendirinya para bandar pasti akan habis akan Indonesia. Bangkrut pada sendirinya ya. Karena kalau kita mengandalkan pemberantasan, Indonesia kan negara kepulauan kan ya. Betul. Penyelundupan banyak. Banyak sekali. Bisa masuk dari titik mana aja. Bandung aja mungkin ada beberapa titik kan ya untuk pastinya. Yang berdekatan dengan kabupaten lain, kota lain, nah itu menjadi pintu masuk bagi narkotika. Dan saya juga mohon maaf nih Pak, pernah mendengar bahwa di penjara juga itu bisa saja transaksi narkoba ya Pak ya? Ya bisa jadi, makanya kita selalu tiap tahun tuh melaksanakan kerjasama dengan lapas untuk melaksanakan razia di lapas, bekerja sama dengan lapas untuk mengawasi peredaran gelap narkotika di lapas, rutan yang ada di Kota Bandung. Baik, itu rutin Bapak dilakukan untuk rajianya? Rutin kita lakukan. Ya? Bersama-sama dengan pegawai lapasnya sekali. Mungkin ada beberapa bulan sekali gitu untuk infonya? Ya tergantung kebutuhan juga sih dan informasi. Dari polisi juga mungkin dari dalam juga infonya. Iya bisa jadi ya. Informasi ya kita tindak lanjuti, kita akan melaksanakan. Tapi yang pasti tiap tahun mungkin sekitar minimal 2 kali kita laksanakan. 2 kali ya, baik, setahun 2 kali untuk rajianya sendiri. Baik nih, kita masuk ke sesi terakhir nih Bapak, sesi kuis atau tanya jawab cepat ya. Baik, mungkin Bapak udah tahu ya untuk kuis ini ya sebelumnya. Udah, karena kan saya ini udah berapa kali kegiatan kan, saya udah pernah nonton juga. Baik, berarti kita jawab cepat langsung aja nih Pak. Cilok atau bala-bala? Bala-bala. Wow, kenapa Pak? Tadi pikirannya bala-bala aja. Soalnya tadi saya pagi-pagi makan gorengan. Makan gorengan ya, berarti mungkin kalau misalkan ada 2 pilihan cilok atau bala-bala, Bapak langsung bala-bala ya. Karena lebih ke sarapan nih gitu ya. Iya. Baik. Kedua, bajigur atau bandrek? Bandrek. Kenapa? Anget. Karena saya suka jahe. Wah, sering masuk angin Pak. Baik, yang ketiga, angklung atau suling? Angklung. Pemain angklung? Enggak, saya kemarin baru nonton di Sanggung Angklung Ujo. Oh, Sanggung Angklung Ujo. Jadi langsung kepikiran. Kebetulan rumah saya di Padasuka. Oh, di sana. Jadi sering mungkin ya Pak ke Sanggung Angklung Ujo atau mendengar bermain angklung ya. Baik. Keempat, museum atau wahana permainan? Wahana permainan. Kenapa Pak? Ya lebih seru aja, bisa bawa anak. Anaknya bisa ikut bermain juga. Kalau museum bete ya? Museum ya mungkin di Kota Bandung lumayan sih, sekarang museum udah agak-agak bagus ya. Iya udah bagus. Sekarang lebih informatif kan ya untuk museum. Cuman kalau bawa anak lebih serunya ke wahana permainan. Betul. Terakhir Pak, hiking atau nongkrong di taman terbuka hijau? Hiking, wow. Bapak suka hiking? Dulu. Sekarang udah enggak? Biasanya kemana Pak terakhir hiking? Dulu seringnya sih ke Gunung Burangrang gitu kan. Saya hikingnya nggak hiking yang nginep sih, cuman naik terus turun lagi gitu. Oh nggak nginep ya. Cukup sering Bapak dulu? Sering. Saya ikutan pecinta alam waktu SMA. Oh pecinta alam, wow keren dong. Baik, berarti mungkin setelah punya anak mungkin Pak jadi jarang ya? Jadi jarang ya, susah kan ya udah punya anak. Jadi mungkin lebih seneng ke taman, ngajak anak juga, ngajak keluarga, piknik gitu ya Pak? Baik. Ya Bapak terima kasih, kita sudah di penghujung acara nih. Kuis jawab cepatnya juga tadi sangat cepat dan
dikasih alasan-alasannya juga, dan cukup informatif Bapak untuk informasi-informasi dari BNN Kota Bandung, apa yang akan diselenggarakan atau kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 ini. Semoga semuanya berjalan lancar, mudah, dan pastinya semua masyarakat Kota Bandung bisa bisa menyerap sosialisasi dari BNN Kota Bandung sendiri. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas informasinya dan sudah menyempatkan hadir di Diskominfo Kota Bandung. Baik, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.